Al-Khonizi masih terus dilakukan. Total korban meninggal berjumlah 36 orang, sedangkan 27 lainnya masih belum ditemukan. Hingga siang ini, tim SAR gabungan masih berjibaku dan berupaya untuk mengevakuasi puluhan korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khonizi yang ambruk. Data terbaru, tim SAR gabungan mencatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 36 orang, sedangkan yang masih belum ditemukan sebanyak 27 orang. Secara akumulasi sementara, total jumlah korban yang terdata atas peristiwa runtuhnya gedung 4 lantai itu ada sebanyak 167 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 140 orang dan satu bagian tubuh telah berhasil ditemukan. Mulai siang hari kemarin, kami berhasil membuka jalan di tengah yang di A3 dan 4 itu. Di A3 dan A4 kalau di peta kita yang kita baca bersama, beberapa korban kita temukan, lebih banyak di situ. Yang 3, 2 di situ, kemudian malam itu juga langsung kita ekstraksi, kita kirim ke lapor milik Polda untuk segera diidentifikasi. Total ada 36 untuk hitungan BW, tapi di kami hitungannya 37 karena ada satu body part yang kami masukkan dalam hitungan. Kami tetap akan maksimal melaksanakan kegiatan ini sampai dengan hari ini untuk membuka jalur yang di tengah itu, seperti mungkin kita lihat di video sana yang ada di depan kita, sama di sisi kanan atau di sisi, nah itu kita lihat bersama. Di sisi kanannya itu akan kami buka, upayakan hari ini selesai. Ya, pemirsa, untuk memantau bagaimana update terkini proses pencarian korban yang masih tertimbun, sudah ada jurnalis Berita 1, Juan Guardiola, dan juru kamera Rahmat Aminuddin, langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat siang, Juan. Ya, Juan, bagaimana update pencarian korban yang dilakukan tim gabungan untuk hari ini? Silakan, Juan. Ya, selamat siang Rolando dan pemirsa. Memang hingga saat ini perkembangan terkait dengan operasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga sejak pukul 00.15 dini hari hingga 03.24 pagi waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan sebanyak 11 korban lagi di dalam reruntuhan, sehingga hingga hari ini, hingga per detik ini, total korban ini menjadi 141, ditambah adanya satu bagian tubuh korban yang ditemukan pada kemarin, sehingga pada temuan tersebut ditemukan di sektor A3, dan memang hingga saat ini total korban yang meninggal sudah ada 36 korban plus satu bagian tubuh korban, dan ada sebanyak 32 yang belum teridentifikasi dan 5 yang sudah teridentifikasi. Sementara saat ini memang warga yang berada di posko operasi SAR nasional ini sedang memantau bagaimana pelaksanaan dari proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, sehingga hingga hari ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Saya akan menunjukkan bagaimana suasana daripada pos tersendiri. Di sini sudah ramai sekali, mulai dari warga sekitar, kemudian juga keluarga korban yang terus memantau bagaimana pelaksanaan dari operasi SAR yang dilakukan hingga siang hari ini. Terlihat dari layar kaca Anda bahwa ada 2 alat berat yang dilakukan untuk melakukan pembongkaran maupun pembersihan puing-puing material beton yang hingga saat ini masih bertumpuk ataupun juga masih dilakukan proses pembersihan. Nantinya apabila alat berat ini sudah berhasil melakukan pembongkaran, maka petugas dari tim SAR gabungan akan melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Sementara itu, Rolando, hingga siang hari ini data mencatat yang 141 total yang berhasil dievakuasi, diantaranya 76 mengalami luka ringan, sementara 27 mengalami luka berat dan 1 kondisi tanpa luka. Sementara itu 36 diantaranya telah dinyatakan dalam kondisi meninggal dunia, dan
ada satu tambahan, yakni ada bagian tubuh, sehingga proses dari evakuasi ini nantinya korban langsung yang berhasil dilakukan evakuasi, nantinya korban ini akan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara itu dapat terlihat dari layar kaca Anda, di sini ada sekitar 32 korban yang identitasnya masih Mr. X atau belum diketahui, sehingga proses dari identifikasi masih terus berlanjut karena memang saya dengar ada kendala-kendala yang dialami oleh tim DVI. Salah satunya adalah korban yang masih berusia di bawah umur, sehingga mereka belum memiliki tanda pengenal ataupun juga belum memiliki tanda sidik jari. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh tim DVI ini adalah menggunakan tes DNA dari keluarga korban. Dan sebelumnya memang tes DNA telah dilakukan oleh tim dari BNPB dan juga Basarnas. Mereka memanggil keluarga korban untuk meminta DNA untuk nantinya dicocokkan dengan korban, karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh tim DVI. Sementara di sini kondisinya memang hingga saat ini masih ada sebagian keluarga korban atau wali santri yang masih menunggu kepastian daripada kondisi keluarga mereka yang menjadi korban dalam insiden ini. Sementara memang selain daripada di posko operasi SAR nasional yang ada di dekat lokasi peristiwa, memang sebagian wali santri juga sudah beralih ke RS Bayangkara untuk menunggu proses dari identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI, sehingga sebagian wali santri ada di posko dan sebagian lainnya ada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sementara memang proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR ini masih terus berlangsung 24 jam non-stop hingga tuntas, nantinya sudah tidak lagi ditemukan adanya korban dalam reruntuhan. Sementara memang pembersihan puing-puing ini saat ini difokuskan ke sisi utara pada bagian yang tidak terintegrasi dengan struktur bangunan utama. Karena memang apabila prosesnya ini bertahap, sehingga bagian utara nantinya selesai, maka akan berpindah ke bagian yang lain karena satu gedung ada yang terintegrasi dengan bangunan utama daripada Pondok Pesantren Al-Hos ini. Sementara itu, Rolando, memang di sini di posko operasi SAR nasional memang sudah disediakan berbagai fasilitas, baik itu air bersih, kemudian makanan dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk memenuhi kebutuhan daripada wali santri. Sementara demikian, Rolando. Baik, Juan Guardiola, kita tentunya berharap bahwa proses evakuasi bisa berjalan dengan baik begitu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di sana, dan kita berharap agar keluarga bisa segera menemukan kerabatnya yang hilang sejauh ini. Terima kasih Juan Guardiola dan juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan langsung dari Sidoarjo.